adik-adik. Kakak berharap adik-adik sehat-sehat ya. Nah, kita mau memulai ibadah kita dan kakak mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Ya, adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga berakhir nanti. Tuhan sendiri yang sertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan dengan sebuah lagu yaitu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan,
kakak mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian Roh Kudus diberikan bagiku. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dapat memahami, terlebih lagi dapatlah melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang sebuah tema, yaitu Tuhan memperlengkapi. Tuhan memperlengkapi apa ya? Ada yang tahu? Kira-kira Tuhan Yesus memperlengkapi apa? Apa yang perlu dilengkapi? Ayo, mari kita sama-sama buka Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, dari ayat firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, di situ ternyata Tuhan memperlengkapi para murid-muridnya. Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus, ya. Dari cerita itu tadi, di mana diceritakan pada suatu hari, yaitu pada hari Pentakosta, hari di mana semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, pada saat itu para murid sedang berkumpul di suatu ruangan dan tiba-tiba terdengar dari luar suara angin. Angin kencang sekali. Semua orang mendengar suara angin itu. Dan pada saat itu juga para murid melihat di atas kepala mereka ada lidah-lidah seperti nyala api. Nah, lidah-lidah api itu membuktikan bahwa murid-murid telah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Yang tadinya mereka merasa takut, yang tadinya mereka cemas, mereka khawatir, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka untuk memperlengkapi mereka, memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan. Nah, jadi para murid-murid Yesus ini tidak sedih lagi, tidak sedih, tidak takut, tidak khawatir lagi, karena Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya pada saat itu juga kita alami saat ini. Kita sebagai orang-orang percaya diberikan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita, memberikan kita penghiburan. Jadi ketika adik-adik merasa sedih, berdoa kepada Tuhan, minta penghiburan daripada Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita, akan menghibur kita. Ketika kita merasa takut, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita keberanian, ya, keberanian untuk menjalani kehidupan kita. Terlebih lagi memberikan kita keberanian, memberikan kita semangat untuk memberitakan kabar tentang Kristus, kabar tentang Tuhan Yesus. Adik-adik mau menerima firman Tuhan dan menerima Roh Kudus hadir dalam hidup adik-adik semua? Semuanya mau, ya? Kita mau diperlengkapi oleh Tuhan, kita mau diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami kembali tentang Tuhan mau memperlengkapi setiap anak-anak-Mu, yang dimana Tuhan kami bersyukur Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi kehidupan kami orang-orang yang percaya, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, yang memberikan kami sukacita, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan membuat kreativitas kita pada hari ini. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu gambar. Yang kedua, gambar api yang sudah dibuat tapi ukurannya ya yang kecil ya, lebih kecil dari yang pertama. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, pewarna. Yang kelima yaitu benang atau pita. Dan yang terakhir, lakban. Oke, bagaimana caranya? Ayo kita buat sama-sama.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita sudah membuat kreativitas. Nah, sekarang tiba waktunya kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami ya Tuhan, dan kami berdoa agar cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar tidak hanya lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi penguatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati supaya kami boleh mempraktikkan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah